Kalian sadar nggak? Proliga Putri musim ini rasanya beda. Bukan cuma karena pemainnya makin kuat, bukan cuma karena persaingan makin rapat, tapi karena sekarang, setiap pertandingan punya cerita. Ada yang naik, ada yang jatuh, ada yang tiba-tiba meledak, dan ada juga yang datang untuk membalas dendam. Dan dari semua cerita di putaran kedua yang digelar di Gresik, satu pertandingan ini jadi yang paling bikin penonton merinding. Jakarta Pertamina Enduro melawan Bandung BJB Tanda Mata. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini pertandingan yang punya luka dari pertemuan sebelumnya. Tanggal 22 Januari 2026, Pertamina Enduro harus mengakui keunggulan Bandung BJB di kandang mereka sendiri. Skornya 3-2, 5 set, ketat, panjang, dan jujur saja, itu pertandingan yang menguras segalanya. Buat Pertamina, kekalahan itu bukan cuma hilang angka, tapi hilang momentum, hilang rasa percaya diri, dan yang paling terasa, itu jadi pukulan mental. Karena Pertamina bukan tim kecil. Pertamina adalah tim yang selalu dibicarakan sebagai kandidat juara. Tapi di awal Proliga musim ini, Pertamina memang sempat terlihat lamban. Mereka bukan tim yang langsung melesat dari awal. Mereka sempat goyah. Mereka sempat kehilangan tempo. Dan yang paling penting, mereka sempat kalah 2 kali. Banyak orang waktu itu mulai ragu. Apakah Pertamina masih sekuat musim sebelumnya? Apakah mereka masih punya aura juara? Atau justru musim ini bakal jadi musim yang berat? Tapi inilah bedanya tim besar. Tim besar tidak dinilai dari selalu menang. Tim besar dinilai dari cara mereka bangkit setelah jatuh. Dan itulah yang kita lihat di putaran 2 Gresik. Tanggal 1 Februari 2026. Pertamina Enduro ketemu BJB lagi. Kalau kalian nonton langsung, kalian pasti bisa merasakan dari awal. Auranya sudah berbeda. Pertamina tidak datang untuk sekadar membalas poin. Mereka datang untuk membalas rasa sakit. Mereka datang dengan satu pesan sederhana. Kali ini, tidak boleh ada set kelima. Tidak boleh ada drama panjang. Tidak boleh ada kesempatan buat BJB bernapas. Dan benar saja, Jakarta Pertamina Enduro menang 3-0. Skor setnya bukan cuma menang, tapi menangnya benar-benar telak. Set pertama 25-17, set kedua 25-20, set ketiga 25-18, 3-0. Kalau kalian lihat skor itu, kalian tahu ini bukan pertandingan yang seimbang. Ini pertandingan yang menunjukkan satu tim sedang berada dalam mode paling berbahaya. Di set pertama, Pertamina langsung menekan sejak awal. Mereka bermain cepat, mereka rapi, mereka disiplin. Dan yang bikin BJB kesulitan, Pertamina punya serangan yang tidak habis-habis. Kalau serangan dari satu sisi ditutup, mereka pindah ke sisi lain. Kalau bola pertama jelek, mereka tetap bisa bertahan dan balas menyerang. Dan kalau rally panjang, Pertamina tetap punya tenaga untuk menutup. BJB dibuat seperti tidak punya ruang. Pertamina menutup set pertama dengan skor 25-17. Masuk set kedua, BJB sebenarnya sempat mencoba bangkit. BJB sempat menyamakan skor menjadi 18-18. Dan di titik itu, harusnya itu jadi momen kebangkitan. Tapi justru di situ kita melihat mental Pertamina. Mereka tidak panik, mereka tidak terburu-buru, mereka tidak kehilangan kontrol. Pertamina kembali menekan, menjauh, dan menutup set kedua 25-20. 2 set untuk Pertamina. Dan di titik itu, permainan BJB mulai terlihat berubah. Kalau kalian perhatikan ekspresi pemain, BJB mulai terlihat frustrasi. Bola pertama mulai goyah. Recife mulai berantakan. Serangan mulai sering mentok. Dan itu juga diakui oleh pelatih BJB, bahwa timnya bermain di bawah performa terbaik, Recife buruk, dan pemain asing tidak optimal. Ditambah lagi ada pemain yang absen karena sakit, yang cukup berpengaruh terhadap kekuatan mereka. Lalu masuk set ketiga. Set yang seharusnya jadi kesempatan terakhir buat BJB memaksa pertandingan jadi panjang. Tapi justru sebaliknya, Pertamina makin nyaman, makin percaya diri, makin lepas.
Dan momen yang paling terasa di set ketiga adalah dua pemain asing BJB sampai ditarik keluar, padahal pertandingan masih berjalan. Tapi dari situ kita bisa lihat satu hal, BJB benar-benar sedang tertekan. Bukan karena mereka tidak punya pemain bagus, tapi karena Pertamina tidak memberi ruang untuk hidup. Dan di balik semua tekanan itu, ada 3 nama yang jadi pusat cerita. Megawati Hangestri, Yana Scherban, Wilma Salas. Ini trio yang bikin Pertamina terasa seperti tim yang lengkap. Scherban mencetak 19 angka, Salas juga mencetak 19 angka, dan Megawati menambah 14 angka. Megawati bukan cuma jadi mesin poin, tapi jadi pemecah kebuntuan. Di momen rally panjang, bola tetap dicari Megawati. Di momen krusial, bola tetap diarahkan ke Megawati. Dan ketika Megawati mulai panas, lawan biasanya mulai kehilangan harapan. Pertamina menutup set ketiga 25-18. Selesai 3-0. Balas dendam yang lunas. Kemenangan ini juga berdampak besar ke klasemen. Bandung BJB masih tertahan di peringkat 4 dengan nilai 9. Hasil 3 kali menang dan 4 kali kalah. Langkah mereka menuju 4 besar jadi lebih berat, meskipun mereka tetap optimistis. Sementara Pertamina Enduro tetap kokoh di posisi 2 dengan nilai 15. Hasil 5 kemenangan dan 2 kekalahan. Dan pelatih Pertamina juga mengatakan bahwa permainan timnya terus membaik, dan kekompakan pemain semakin kuat dari satu laga ke laga berikutnya. Ini penting, karena Final Four bukan soal siapa yang paling hebat di atas kertas. Final Four adalah soal siapa yang paling siap di bawah tekanan. Dan kalau kita lihat peta Proliga Putri saat ini, Gresik Petrokimia masih memimpin klasemen dan belum tersentuh. Pertamina ada di posisi 2, dan sedang naik gila-gilaan. Elektrik terus mengejar. BJB dan Popsivo masih tarik ulur. Livin Mandiri masih mencari stabilitas. Dan Medan Falcons masih berjuang keluar dari tren buruk. Jadi Proliga Putri musim ini semakin panas. Tapi satu hal yang pasti, kalau Pertamina terus bermain seperti ini, dan trio Megawati, Scherban, dan Salas terus menyala, maka pertanyaan berikutnya tinggal satu. Siapa yang bisa menghentikan Pertamina Enduro? Dan apakah mereka bisa jadi tim yang akhirnya menaklukkan Gresik Petrokimia? Tulis pendapat kalian di komentar.